Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pemangku pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pemirsa sekalian rahimakumullah, syukur, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dunia sampai akhirat. Pemirsa sekalian, dalam kita bersosial, kita terkadang ada kesalahan dengan orang lain yang tentunya itu hal yang sesungguhnya sangat manusia sekali apabila kita punya salah dan khilaf kepada orang lain. Untuk itu kita harus saling memaafkan dan saling minta maaf dengan cara bersilaturahim. Di dalam bersilaturahim itu ada beberapa manfaat yang sesungguhnya yang kita terima dari silaturahim itu. Karena dengan silaturahim dan saling memaafkan, maka sepelik apapun masalah kita dengan orang lain akan teratasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyattaqillaha wal yasil rahimahu." Barang siapa yang senang rizkinya diluaskan dan barang siapa yang ajalnya kepingin dipanjangkan, maka falyattaqillaha, takwalah kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan sambunglah sanak keluarga kita. Di dalam bersilaturahim itu bisa dengan berbagai cara, tapi yang paling baik yang namanya silaturahim adalah ketemu di antara dua orang itu. Walaupun sekarang sesungguhnya banyak alat media sosial untuk bersilaturahim, tapi alangkah baiknya kita bertemu sambil kita menyampaikan secara langsung apa yang kita maksudkan, kesalahan apa yang kita sesungguhnya harus sampaikan pada orang lain, sehingga kita bisa mohon maaf kepada orang itu. Dari hadis ini, maka kalau kita ingin diluaskan rezeki kita dan ingin diperpanjang usia kita, maka Allah memberikan media dengan cara bersilaturahim. Dan di hadis yang lain ada 3 perkara yang sesungguhnya sangat mulia tapi sulit kelihatannya untuk dilakukan, dan barang siapa yang bisa melakukan itu, maka itulah orang yang sangat hebat. Apa itu? Katakannya Nabi,
sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu amman dolamaka. Ada 3 hal sesungguhnya yang harus kita lakukan, dan nanti apabila kita bisa melakukannya, kita termasuk orang yang hebat sekali. 1, silaturahimlah kepada orang yang tidak mau silaturahim pada kita, kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Nah, alangkah mulianya ketika kita salah dengan orang lain dan kita yang memulai untuk minta maaf dengan cara bersilaturahim. Tapi ini kelihatan sangat-sangat berat sekali. Untuk itu maka di antara orang yang sangat hebat sekali adalah orang yang bisa menyambung silaturahmi pada orang yang telah memutus hubungan dengan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah wa'ati man haramaka, memberi orang yang tidak pernah memberi pada kita. Pada umumnya kita memberi pada orang yang pernah memberi kita, dan kita menolong pada orang lain yang pernah menolong kita. Tapi ada hal yang sangat istimewa adalah kita memberi orang yang tidak pernah memberi kita, dan itulah jalan yang paling baik untuk kita berhubungan dengan orang lain, untuk bersilaturahim. Dan kita menolong pada orang lain, kita membantu orang lain, kita tidak boleh berharap pada orang yang kita tolong itu, pada orang yang kita beri itu. Karena sesungguhnya jalan yang diberikan oleh Allah untuk menolong kita, karena kita telah menolong pada orang lain berbagai cara dan dari mana saja bisa terjadi. Jadi jangan sekali-kali berharap imbal balik daripada orang yang pernah kita beri. Tapi kita yakin bahwa sesungguhnya ketika kita memberi pada orang lain, pasti Allah memberikan balasan, tidak harus dari orang yang kita beri tadi. Yang ketiga, yaitu suatu perbuatan yang sangat istimewa adalah wa'fu amman dolamaka, memaafkan orang yang telah menganiaya kita. Sesungguhnya kita memohon maaf itu kadang berat di dalam hati, tapi kadang pula terjadi sebaliknya, justru malah yang memaafkan kadang itu merasa lebih berat. Contoh orang yang pernah salah pada orang lain, dia ingin memohon maaf pada orang tersebut, itu juga pikir-pikir. Tapi kadang-kadang kita karena merasa salah, maka berat seberat apapun dan apapun resiko yang dia tanggung, pasti dia akan lakukan. Tapi kadang-kadang yang hanya mengucapkan iya kamu akan maafkan, itu kadang lebih berat daripada orang yang memohon maaf tadi. Dari 3 perkara ini, yaitu menyambung silaturahim pada orang yang memutus hubungan kita, dan memberi orang yang tidak memberi kita, dan memaafkan pada orang yang menganiaya kita, itu apabila kita bisa lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rata-rata dari yang pertama tadi, kita menyambung orang yang sudah berhubungan dengan kita, dan kita ogah dan kita wegah untuk menyambung orang yang tidak pernah bersilaturahim pada kita. Yang kedua yang banyak terjadi adalah kenapa kita memberi pada orang lain, karena orang lain itu sering memberi kita. Yang paling berat adalah justru malah memberi pada siapa yang tidak pernah memberi kita. Yang ketiga tadi yaitu memaafkan orang yang menganiaya kita. Pemirsa sekalian, dari itu maka kita harus silaturahim kepada sesama tetangga, pada kolega kita, pada siapa saja yang kita pernah ketemu, maka sebaiknya kita harus selalu bersilaturahim. Setelah bersilaturahim, maka apa yang harus kita lakukan? Kita diberi aturan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayasofahani illa ghafarallahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah 2 orang Islam yang ketemu kemudian bersalaman, kecuali orang tersebut
diampuni oleh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Untuk itu yang sekarang ada larangan untuk bersalaman dan seterusnya, maka bagaimana caranya? Kita tetap berusaha untuk salaman dengan cara kita menggunakan protokol kesehatan. Mungkin di depan rumah kita berikan alat cuci tangan, sehingga kita yang namanya salaman itu sangat penting sekali. Karena di dalam Islam penghormatan yang sangat baik bukan dengan cara cipika-cipiki, tapi penghormatan yang paling baik menurut Islam adalah salaman. Dan itu di samping merupakan keakraban kita terhadap orang yang kita salaman tadi, juga termasuk bisa menghapuskan dosa dari kedua orang tersebut. Karena setelah orang itu melaksanakan ibadah Ramadan, kita sebagai orang yang melakukan puasa bulan Ramadan sudah yakin dan percaya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa yang mana? Jangan salahkan, itu adalah dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kita dengan sesama manusia belum terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak saling memaafkan di antara kita. Nah, memaafkan yang paling baik, penghormatan yang paling baik tidak ada lain dengan cara silaturahim. Setelah ketemu maka kita harus bersalaman. Maka ketika kita salaman itu, dosa kita di antara dua orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dipertegas lagi oleh Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaknya bersilaturahim pada sanak keluarga kita. Yang silaturahim kita bisa laksanakan di hari momen yang sangat baik, yaitu ketika di hari raya Idul Fitri. Tapi ingat bahwa di hari raya Idul Fitri kadang kita disibukkan dengan berbagai acara. Kadang di televisi ada acara yang senang, sehingga kita menikmati acara di televisi itu, sehingga kita pada waktu momen yang sangat tepat itu kita tunda-tunda dan akhirnya silaturahim tidak terlaksana. Dan itu adalah cara bagaimana kita tidak saling silaturahim. Untuk itu maka di hari raya Idul Fitri adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk melaksanakan silaturahim dan saling memaafkan. Demikian, dan semoga kita bisa melaksanakan 3 hal yang sangat istimewa tadi, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar muttaqin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.